Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menolong, telah menyertai kita sehingga hari ini kita boleh ada di tempat ini, kita boleh datang di rumah Tuhan. Semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Dan saat ini kita mau beribadah bersama, kita mau mengagungkan dan memuliakan Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari semua jemaat berdiri. Mari dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan ibadah ini ke dalam pimpinan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terselami. Kita habiskan ibadah kita. Kebaktian kita hari ini, kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai kita. Amin. Kita menyanyi bersama dari puji-pujian nomor 1, Kidung Jemaat nomor 109, Hai mari berdiri dan bersukaria, hai mari semua lihat yang lahir, Raja pada sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, lalu menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhan. Gembala dipanggil dari padang
kita pun turut bergegas ke sana, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Melihat bintangnya, datang orang maju menghantar emas kemenyanganmu. Marilah kita persembahkan hati, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, pemilik seluruh kehidupan kami. Ini kami anak-anak-Mu dan Bapa datang berkumpul di sini mau memuji memuliakan nama-Mu. Kami bersuka cita karena pada bulan ini ya Bapa, kami memperingati hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus yang mau datang bagi kami karena kasih-Mu. Bapa di surga, ampuni dosa dan pelanggaran kami anak-anak-Mu, supaya kami layak datang kepadamu, mengucap syukur dan berterima kasih atas semua kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Kita ambilkan berkat anugerah ini dengan menaikkan pujian dari puji-pujian nomor 2 dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga tempat Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tentara yang Tuhan punya, tinggikan panglimanya, lalu segala dunia sama diterimanya. Gloria, muliakan Tuhan.
Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk bisa mengerti firman-Mu dengan baik, dan juga Tuhan mampukan kami untuk bisa melakukannya dengan baik dalam kehidupan kami, sehingga firman yang akan kami dengarkan nanti tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, tetapi benar-benar boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas ya Tuhan, untuk dapat menguraikan firman-Mu kepada kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh berada di hari yang ke-22 di bulan Desember ini. Dan saya percaya Bapak Ibu bahwa semangat kita di dalam merayakan Natal itu tidak akan pernah surut. Amin. Kenapa? Karena kita sedang merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita, satu-satunya pribadi yang terus dikenang hari kelahirannya. Nah saudaraku, kita bisa melihat di seputaran Natal ada begitu banyak pribadi yang Tuhan pakai untuk menjadi partner Allah, untuk menyatakan berita Natal, kabar sukacita kepada banyak orang. Dan minggu lalu, Bapak Ibu, kita telah belajar dua pribadi, yaitu Maria dan Elizabeth, di mana mereka itu dengan antusias menerima berita Natal, kemudian dengan antusias juga mereka menyampaikan berita sukacita itu kepada banyak orang. Dan yang luar biasanya adalah Maria dan Elizabeth dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan juru selamat ya di dalam kehidupan mereka. Nah saudaraku, hari ini kita melihat tokoh yang lain, di mana juga Tuhan pakai mereka. Dan kalau kita melihat saudaraku, tokoh ini tidak terlalu banyak dibahas dalam Alkitab. Bahkan kalau kita melihat nanti hanya di dalam pasal itu saja dia dibahas. Siapa mereka? Mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal 22. Maaf, Injil Matius pasal 2. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Saya bacakan bagi kita. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda. Karena dari engkaulah dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda. Karena dari engkau akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak
Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, tentu tokoh dari para Majus ini juga tidak asing bagi kita, karena ketika kita berbicara tentang Natal, tokoh ini ada di seputaran Natal itu. Bahkan ada yang membuat drama di dalam perayaan Natal itu, di mana mereka memerankan, yaitu para Majus. Tapi persoalannya adalah, kadang-kadang banyak orang yang salah mengartikan bahwa para Majus itu ada 3. Kemungkinan ini dipengaruhi dengan penyebutan persembahan yang mereka berikan, yaitu emas, dupa, dan mur. Ya, dupa sama dengan kemenyan yang wangi-wangian. Sehingga kadang-kadang orang-orang Majus itu disebut hanya 3. Ya, memang tidak ada data Bapak Ibu, tetapi saya sendiri yakin bahwa mereka bukan hanya 3. Kenapa? Karena pertama itu mereka melalui perjalanan yang cukup jauh dari timur, ya. Dan juga mereka ini adalah orang-orang yang punya strata sosial yang tinggi. Ada yang mengatakan bahwa para Majus ini adalah anggota dari keagamaan, ya, di timur. Dan mereka adalah imamnya. Bahkan ada juga yang mengatakan mereka adalah raja. Mungkin dikaitkan sebagai imam atau pemimpin. Jadi saudaraku, melewati perjalanan yang cukup panjang, memakan waktu kurang lebih 2 tahun. Karena nanti orang Majus ini berjumpa ketika Yesus itu ketika sudah disebut sebagai anak dan sudah ada di dalam rumah. Para Majus tidak lagi berjumpa dengan bayi yang baru lahir, tetapi berjumpa dengan anak. Sehingga saudaraku, tidak mungkin mereka hanya bertiga. Ya. Katakan tadi mereka melalui perjalanan yang cukup jauh, dan mereka juga adalah orang-orang yang terpandang di negerinya, dan bisa jadi mereka punya pengawal dan yang lain-lain. Saudara, dari kisah orang Majus ini, hal yang menarik bahwa meskipun mereka dari negeri yang jauh, tetapi mereka mau datang untuk menyembah Yesus. Perhatikan di dalam ayatnya yang kedua dikatakan begini, saya baca dari ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dan Timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Perhatikan, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Para Majus berkata bahwa kami telah melihat bintangnya di timur. Di manakah raja orang Yahudi yang telah lahir itu? Kami dikatakan bahwa kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudaraku, luar biasa. Orang-orang Majus yang dari negeri timur, mereka punya strata sosial, jabatan yang tinggi. Mereka ini adalah ahli perbintangan. Sehingga saudara, dengan ilmu yang mereka miliki, mereka mencoba untuk mencari kebenaran. Ya. Karena
Mereka itu seringkali mencari kebenaran dikaitkan dengan simbol-simbol seperti bintang, bulan dan sebagainya. Dan yang menariknya di sini saudaraku bahwa dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki, mereka kemudian mencoba untuk mencari kebenaran tentang raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, di mana dikatakan bahwa mereka diberikan tanda, yaitu bintang. Dan karena mereka terus mencari tahu tentang kebenaran itu, saya sangat yakin bahwa mereka pun bertanya kepada orang-orang Yahudi tentang siapa raja itu. Karena mereka berkata bahwa di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Ketika orang Yesus berkata di manakah dia, ini menunjuk kepada Yesus. Dan selanjutnya dia berkata bahwa dia itu adalah raja orang Yahudi. Nah saudaraku, saya katakan tadi bahwa dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki, mereka terus mencoba mencari kebenaran. Dan saya percaya juga bahwa mereka mencari kebenaran melalui orang-orang Yahudi, para ahli Taurat. Sehingga dengan pengenalan yang mereka miliki itu, mereka mengenal bintang itu, mereka mengenal bintang itu, mereka mengenal Yesus itu, mereka mengenal raja itu, sehingga mereka datang untuk menyembah. Makanya mereka berkata bahwa kami datang untuk menyembah Dia. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar satu tema, yaitu kami datang untuk menyembah Dia. Ini berdasarkan pernyataan dari para Majus bahwa kami datang untuk menyembah Dia. Bukan hanya para Majus, Bapak Ibu Saudara, yang datang menyembah Yesus, tetapi setiap kita pun mau datang untuk menyembah Dia. Pertanyaannya, mengapa kita harus datang menyembah Yesus? Mengapa kita tidak menyembah yang lain? Mengapa di dalam perayaan Natal Yesus yang menjadi sentra dari pelayanan kita? Mengapa di dalam iman kekristenan Kristus yang menjadi pusat? Perhatikan, para Majus berkata bahwa Yesus itu adalah raja orang Yahudi. Raja artinya bahwa Dia itu pemilik segalanya. Ada yang dipimpin, dan yang dipimpin itu datang untuk menyembah Dia. Dari sini saudara, pada yang pertama dan kedua, mengapa kita harus menyembah Yesus? Karena kita mengenal Dia secara pribadi sebagai raja di atas segala raja. Mengapa saya harus menyembah Yesus? Mengapa saya tidak menyembah yang lain? Ya. Mengapa saya tidak menyembah ilah-ilah yang lain? Mengapa saya tidak menyembah Baal? Jawabannya, karena Yesus adalah raja. Karena Yesus adalah Tuhan. Sehingga layak bagi saya dan saudara untuk datang menyembah Tuhan. Ya. Istilah menyembah di sini, saudara, ini sama dengan bersujud. Berarti seseorang yang bersujud kepada orang yang punya kuasa. Jadi ketika kita menyembah, berarti kita datang bersujud di hadapan Tuhan. Kita menyembah Dia yang adalah Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita. Raja yang terus memerintah di dalam kehidupan kita. Raja yang layak untuk mendapatkan penyembahan dari setiap orang-orang percaya. Dan perhatikan, Dia adalah Saudara,
momen Natal harusnya selalu mengingatkan kita bahwa di momen Natal ini kita sedang menyembah Raja yang telah datang ke dalam dunia, yang telah lahir ke dalam dunia. Dan Raja itu adalah pribadi yang terus memerintah di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita datang menyembah kepada Yesus, itu berarti kita benar-benar mengenal Dia secara pribadi. Kenapa saudaraku Bapak? Karena hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Yesus secara pribadi, dialah yang akan datang untuk menyembah Dia. Seperti yang dilakukan oleh para Majus. Mereka mengenal Yesus. Mereka mengenal Raja orang Yahudi. Itulah sebabnya dengan pengenalan itu saudaraku, dengan kerendahan hati, mereka tinggalkan tempat mereka ya timur. Lalu mereka harus menempuh perjalanan kurang lebih 2 tahun mereka harus berjalan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyembah. Tujuannya adalah untuk menyembah Raja di atas segala raja. Dan ini bukanlah perjalanan yang singkat yang dilalui oleh orang-orang Majus. Tapi menariknya saudaraku adalah dengan pengenalan itu mereka datang untuk menyembah Yesus. Kenapa? Karena mereka mengenal Dia secara. Jadi dari orang Majus ini kembali mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya kita menyembah Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Orang-orang Majus telah memberikan contoh dan teladan iman yang baik bagi kita. Bagaimana kita mau fokus untuk menyembah Dia. Dan syarat untuk bisa menyembah Yesus yang adalah Tuhan, saya dan saudara harus mengenal Dia dengan benar. Ya. Yesus adalah Raja. Apakah saya dan saudara sungguh-sungguh menyembah Tuhan dalam hidup ini? Apakah kita, saudara, sungguh-sungguh mengenal Dia? Kalau engkau sungguh-sungguh mengenal Yesus, maka di bulan Natal ini adalah fokus penyembahan kita itu pada Tuhan, bukan pada diri kita. Dan jangan sampai juga kita datang menyembah Tuhan hanya 1 kali saja dalam 1 tahun. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Majus dalam tanda petik, ya. Orang Majus di dalam pembacaan kita 2 tahun mereka berjalan dan mereka kemudian datang menyembah Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Majus dalam tanda petik, datang menyembah Yesus itu hanya 1 kali setahun. Di bulan Natal saja. Makanya saudaraku, nanti Januari itu gereja akan semakin kosong lagi. Karena mungkin juga ada yang pulang kampung penuh gereja. Tapi mungkin ada juga yang saya katakan tadi dalam tanda petik orang Majus sekali setahun mereka datang. Habis itu hilang. Bagaimana kita mau menyembah dengan benar, mengenal Yesus dengan benar, kalau penyembahan kita hanya sekali saja? Penyembahan kita setiap saat. Menyembah artinya kita memberikan hidup kita untuk Tuhan. Dan biarlah Dia, saudaraku, yang memerintah di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita fokus pada penyembahan kita kepada Allah, maka saya percaya saudaraku bahwa di bulan Natal ini kita akan terus mengalami sukacita dan tidak akan ada yang mengalami kekecewaan. Kenapa? Karena fokus penyembahan kita pada Allah, bukan pada diri kita. Kalau fokus penyembahan kita pada diri kita, kita akan mudah marah, kita akan mudah kecewa. Orang mungkin tidak menghargai pelayanan kita, orang mungkin tidak memberikan respon tentang pelayanan kita.
maka bisa jadi kita akan kecewa dan kita akan marah. Bahkan mungkin kita akan meninggalkan pelayanan. Tapi saudara ingat, kalau engkau sungguh-sungguh mengenal siapa yang telah lahir itu, yaitu raja dari segala raja, yang memerintah sampai selama-lamanya di dalam hidup orang percaya, maka engkau akan datang untuk menyembah. Maka engkau akan datang untuk bersujud kepada Dia dan bersyukur bahwa engkau diberikan anugerah untuk mengenal Yesus secara pribadi. Bersyukur engkau diberikan anugerah untuk bisa mengenal Dia yang adalah Raja di dalam kehidupanmu. Sehingga ketika Yesus yang menjadi Raja, maka Bapak Ibu, Dialah yang akan memimpin kehidupanmu, bukan saya lagi. Nah, kalau Yesus yang memimpin hidup kita, maka kita akan terus berserah kepada. Jadi, mengapa kita harus menyembah Yesus? Yang pertama, karena kita mengenal Yesus secara pribadi. Dia adalah Raja di atas segala raja yang memerintah di dalam kehidupan kita. Dan itu dilakukan oleh para Majus. Lanjut di dalam ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan begini. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Saudara perhatikan bahwa ketika para Majus datang menyembah Yesus, mereka bukan hanya mengenal secara pribadi Raja yang lahir itu. Mereka tidak hanya mengenal secara pribadi siapa Yesus yang dilahirkan itu. Tetapi selanjutnya di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, mengapa mereka lebih lagi menyembah Yesus? Bahkan dikatakan di dalam penyembahan itu mereka mempersembahkan emas, dupa, dan mur. Perhatikan saudaraku bahwa orang-orang Majus dikatakan di dalam ayat yang ke-11, dikatakan bahwa mereka masuk ke dalam rumah itu dan mereka melihat anak itu bersama Maria. Ya. Jadi saya katakan tadi bahwa mereka tidak lagi mendapatkan bayi yang baru lahir, tetapi mereka sudah mendapatkan anak. Berarti Yesus sudah besar, kurang lebih sudah usia 2 tahunan seperti itu. Lalu dikatakan bahwa dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Yang pertama tadi mereka mengatakan bahwa di manakah Yesus, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami hendak menyembah Dia. Karena mereka mengenal dengan benar siapa Raja itu. Dan yang kedua saudara, ketika mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria, ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang Majus lebih lagi menyembah Yesus karena mereka sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Katakan amin. Amin. Saudara perhatikan, para Majus tidak hanya berhenti di mana mereka mengenal Yesus yang lahir melalui tanda bintang. Mereka tidak hanya mengenal Yesus yang adalah Raja orang Yahudi, tetapi mereka berjumpa secara langsung dengan Yesus. Mereka melihat Yesus secara pribadi. Dan mereka tidak berada berdiri tinggal di luar rumah di mana Yesus dan ibunya dan ayahnya tinggal. Tetapi Alkitab berkata bahwa mereka masuk ke dalam rumah di mana Yesus berada bersama dengan kedua orang tuanya. Sehingga saudaraku, para Majus itu
dari ayat yang ke-11 ini, yang tadinya mereka hanya mendengar, kemudian mereka berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Luar biasa, saudara. Tidak sia-sia mereka berjalan. Ya. Tidak sia-sia mereka lelah. Tetapi mereka dikatakan dalam ayat yang ke-10, mereka itu sangat bersukacita. Lalu dengan sukacita itu, saudaraku, mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Saudaraku, setiap kali kita merayakan Natal, Natal itu akan berlalu sia-sia. Natal itu akan berlalu begitu saja kalau jemaat Tuhan tidak sungguh-sungguh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Engkau bisa saja tiap tahun menghabiskan dana membeli baju baru. Engkau bisa saja tiap tahun menghabiskan dana untuk merayakan Natal. Tetapi semuanya akan sia-sia kalau engkau tidak sungguh-sungguh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Ya. Dan para Majus, ketika mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, dikatakan bahwa mereka sangat bersukacita. Mereka mendapatkan pengalaman iman yang luar biasa, di mana pribadi sosok yang mereka cari-cari selama ini, pada akhirnya mereka berjumpa secara langsung. Mereka melihat Yesus secara langsung, secara pribadi. Dan saudaraku, ini adalah pengalaman yang luar biasa. Ya. Ketika kita berjumpa dengan tokoh yang top, saudara akan bersukacita. Kemarin ketika Natal SD ini, saya sempat berfoto dengan seorang pembicara yang namanya Bapak Pendeta Henry Salapara. Saya sangat senang. Kenapa? Karena saya bisa berfoto dengan seorang pendeta yang ternama dari ibu kota. Ini jarang-jarang bisa berfoto bersama. Dan saya sangat senang, saudara, karena saya bisa berjumpa. Awalnya dibuat pengumuman bahwa pembicaranya adalah Bapak Pendeta Henry Salapara. Saya tidak mengenal beliau, tetapi karena berjumpa sebelum perayaan Natal, saya tidak mau melewatkan momen itu. Seperti Pastor tidak mau melewatkan momen berfoto dengan Bapak Esra Solo. Ya. Saudara, pengalaman yang luar biasa ketika kita berjumpa dengan orang yang kita kagumi. Dan perjumpaan yang luar biasa terjadi ketika saya dan saudara berjumpa dengan Yesus. Dan orang yang berjumpa dengan Yesus itu yang bagaimana? Ayat 10 kembali bahwa orang itu pasti akan bersukacita. Hanya saudara, kalau di bulan Natal ini masih ada yang muka-muka murung, muka-muka tomat, pokoknya muka-muka yang lain lah. Bertanyalah pada diri sendiri, apakah saya sudah berjumpa dengan Yesus? Kenapa, saudara? Karena belajar dari para Majus, orang Majus. Waktu mereka berjumpa dengan Yesus, mereka penuh dengan sukacita. Kenapa kita harus penuh dengan suka berjumpa dengan Yesus, saudara? Karena di Yesus ada hidup yang kekal. Yesus membebaskan kita dari kematian kekal. Yesus membebaskan kita dari penghukuman neraka karena dosa-dosa kita. Sehingga yang tadinya ketika kita baru berjumpa dengan Yesus, kita hidup di dalam kebimbangan. Kita hidup di dalam keputusasaan. Bahkan kita itu tidak bisa mengalami sukacita. Kita tidak bisa mengalami damai sejahtera. Kenapa? Karena kita berada di luar dari berita Natal itu. Kita berada di luar dari Yesus itu. Kita hidup di dalam kesuraman. Tetapi menariknya,
Ketika saya dan saudara benar-benar mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, maka hidup kita dipenuhi dengan sukacita. Momen Natal dipenuhi dengan sukacita, bukan karena penampilan kita baru, bukan karena kita dapat berkat materi yang banyak, tetapi karena kita sudah berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Maka kita saudara akan hidup di dalam sukacita. Kita bisa berdamai dengan diri sendiri, ya. Kita bisa berdamai dengan orang lain. Kenapa? Karena sukacita berjumpa dengan Yesus. Dan semestinya inilah yang menjadi ciri khas dari kita sebagai orang percaya. Secara khusus kita yang berada di GKK Labuan, hidup dengan penuh sukacita. Amin. Sukacita satu dengan yang lain. Saudara, kalau kita hidup dengan sukacita, saya percaya bahwa kita pasti akan menghasilkan buah-buah roh juga yang baik di atas hidup kita. Tetapi kalau kita tidak hidup dengan sukacita, salah sedikit tersinggung. Dan ini berbahaya, saudara. Bahkan juga tidak ada gunanya orang itu selalu bernatal kalau kita tidak penuh. Kalau hidup tidak penuh dengan damai sejahtera, tidak ada guna, saudara. Ya. Karena ketika kita datang bersekutu, ini ceritanya kita datang menghadap raja. Ya. Semua harus penuh dengan sukacita. Bukan hanya menghadap raja. Kita berkumpul sesama anak raja, anak Tuhan, yang harusnya penuh dengan sukacita. Amin. Datang dengan sukacita, pulang dengan sukacita. Sehingga dengan sukacita itu, saudaraku, kita bisa menyembah Tuhan. Saat diangkat pujian kita bisa menyanyi. Saat berdoa kita berdoa. Dan seterusnya. Kenapa? Karena kita hidup dengan dalam. Dan sukacita itu hanya bisa terjadi. Sukacita yang di dalamnya ada damai sejahtera, ada shalom, hanya bisa terjadi ketika engkau sungguh-sungguh telah berjumpa secara pribadi. Yang terakhir, saudara, dikatakan dalam ayat yang ke-12, setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Rupanya Bapak Ibu, waktu Herodes dengar bahwa ada raja orang Yahudi, dia juga berkata, saya mau menyembah dia. Kita lihat di dalam ayatnya yang mana ini, ayat yang ke-8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Jadi Herodes berpesan kepada orang Majus, cari anak itu dengan teliti, ya, jangan salah. Karena kan itu banyak anak yang lahir. Lalu sampailah mereka di rumah, di mana ada bintang di atas, ya, sebagai tanda. Dan Herodes berkata bahwa setelah kamu berjumpa dengan anak itu, kembali sama saya. Karena saya pun akan menyembah. Menarik kan, Herodes pun berkata bahwa saya pun akan menyembah dia. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Tuhan peringatkan orang Majus dalam mimpi bahwa jangan kembali ke Herodes. Jangan kembali ke Herodes. Pulanglah kalian ke negerimu melalui jalan lain. Pakai tema
Bapak engkau. Mengapa seperti itu Bapak? Bukankah Herodes berkata juga bahwa aku mau menyembah dia? Ayat 13 Bapak. Setelah orang-orang Majusi itu berangkat, kita maju ke ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majusi itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan seluruh wilayah sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang ditanyakannya dengan teliti kepada orang-orang Majusi. Perhatikan saudara, Herodes berkata bahwa aku pun mau datang menyembah Yesus. Tetapi sebenarnya saudara, Herodes bukan datang untuk menyembah Yesus. Bagaimana mungkin dia harus menurunkan gengsinya? Seorang raja harus menyembah seorang anak yang lahir di Betlehem. Tujuannya adalah Herodes mau memastikan di mana tempat anak itu, lalu kemudian dia membunuh. Bukan karena dia sungguh-sungguh seperti orang Majus yang punya hati yang mengenal Yesus, mengalami perjumpaan dengan Yesus, mau datang menyembah Tuhan. Bukan. Raja orang Yahudi yang dikabarkan lahir itu menjadi saingan bagi Herodes, sehingga bagaimana mungkin dia berusaha untuk menyembahnya. Yang dia lakukan adalah dia mau membunuh. Buktinya apa? Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan dia sangat marah. Bukankah di dalam ayat yang ke-8 dia mengatakan aku pun mau datang menyembah dia? Tetapi di dalam ayat yang ke-16 motivasi dari Herodes nampak bahwa dia sebenarnya ingin membunuh Yesus. Tetapi apa yang dilakukan oleh para Majus, saudara? Tuhan memperingatkan mereka dalam mimpi di dalam ayat yang ke-12. Karena mimpi waktu itu masih sangat dibutuhkan Bapak Ibu ya. Pewahyuan secara tertulis belum ada waktu. Sehingga dari zaman perjanjian lama, zaman rasul-rasul sebelum kitab dicatat yang kita pegang hari ini, Tuhan gunakan mimpi. Ya. Dan bukan semua orang. Dan mimpi yang mereka dapatkan juga bukan cerita sembarangan, bukan cerita dongeng. Tetapi mimpi yang mereka dapatkan itu adalah benar-benar berita dari Tuhan dan sinkron dengan kejadian waktu itu. Herodes punya motivasi yang salah. Dia ingin membunuh Yesus. Lalu Tuhan peringatkan Majus dalam mimpinya dengan pesan yang sama. Jangan kembali ke Herodes. Kenapa? Karena dia ingin membunuh bayi itu, anak itu. Jadi pesan yang Tuhan sampaikan itu sinkron dengan kondisi waktu itu. Bukan pesan yang lain. Sehingga bukan pesan yang mengada-ngada, tetapi sungguh-sungguh pesan dari Tuhan yang mereka terima. Sehingga waktu itu saudara perhatikan bahwa mimpi masih dibutuhkan waktu itu. Tetapi hari ini, apakah mimpi masih dibutuhkan? Saudara, kalau kita mau serius belajar Alkitab, untuk berbicara pewahyuan firman Tuhan, Alkitab sudah cukup. Kalaupun engkau punya pengalaman-pengalaman, itu pengalaman pribadi, bukan dasar pengajaran. Alkitab sudah ada. Sehingga untuk bisa mengerti pesan Tuhan, jangan tunggu mimpi dulu. Berapa kali saudara baca Alkitab dalam satu hari? Dan apakah sudah selesai saudara baca? Mesti hati-hati saudara ya, dengan fenomena supranatural saat ini. Para Majus didatangi oleh Tuhan. Artinya apa saudara? Waktu Tuhan bilang jangan kembali ke Herodes, pulanglah ke negerimu dengan melalui jalan lain. Lalu itu dilakukan oleh mereka, ini menunjukkan saudaraku bahwa
Mereka menyembah Yesus bukan hanya mereka mengenal siapa Yesus itu. Mereka menyembah Yesus, mereka tidak hanya berjumpa secara pribadi, tetapi penyembahan mereka kepada Yesus itu memberikan makna bagi kita bahwa para Majus mau taat sepenuhnya kepada Tuhan. Perhatikan, ini masa-masa yang sukar waktu itu, masa-masa yang genting. Dan bisa jadi Bapak Ibu, nyawa para Majus menjadi taruhan. Kenapa? Karena mereka berhadapan dengan Herodes. Tetapi saudara perhatikan, apa yang mereka lakukan, apa yang para Majus lakukan, ini menunjukkan bahwa mereka mau taat sepenuhnya kepada Tuhan. Saudaraku, seringkali juga iman kita itu digoncangkan. Di tengah-tengah kondisi kita harus memilih sesuatu yang mungkin sulit. Mungkin kita juga harus memilih untuk jujur di tengah-tengah komunitas yang mungkin tidak jujur. Mungkin ada orang yang berjuang untuk tidak korupsi di tengah-tengah kelompok mereka yang mungkin ada yang korupsi. Mungkin kita berjuang untuk menjaga kekudusan hidup kita ketika orang lain tidak lihat, seperti Yusuf yang tetap menjaga kekudusan hidupnya di hadapan Tuhan. Saudaraku, semua ini kita lakukan tujuannya apa? Bahwa saya dan saudara mau taat sepenuhnya kepada Allah. Ketaatan kita kepada Tuhan, saudaraku, akan membuat kita semakin setia untuk menyembah Dia. Dan penyembahan kita kepada Tuhan ini menunjukkan ketaatan saya dan saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa demikian Bapak Ibu? Banyak tantangan. Ya. Kita berada di dunia yang penuh dengan tantangan, yang kadang mungkin membuat kita untuk tidak mau taat kepada Tuhan. Tetapi hari ini, melalui para Majus, saudara, kita diingatkan kembali. Dengan kata lain, kita dicas kembali untuk bagaimana kita mau sungguh-sungguh taat pada perintah Tuhan, pada pimpinan Tuhan. Tuhan peringatkan mereka jangan kembali kepada Herodes, lalu mereka memilih jalan lain. Saya percaya Tuhan menolong mereka, saudara, untuk memilih pilihan yang sulit waktu itu. Mereka pun mungkin bimbang, tapi saya percaya Roh Kudus menolong mereka sehingga mereka bisa taat sepenuhnya. Ingat bahwa ketaatan kita kepada Tuhan akan membuat kita setia untuk menyembah. Dan penyembahan kita kepada Tuhan, saudara, akan membuat kita selalu setia untuk mau taat sepenuhnya kepada Tuhan. Menatap banyak tantangan, ya. Pertanyaannya adalah, maukah kita taat sepenuhnya? Di dalam rumah tangga banyak tantangan. Maukah kita taat sepenuhnya kepada Tuhan? Di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan banyak tantangan, saudaraku. Maukah kita sepenuhnya taat? Orang yang taat kepada Tuhan sepenuhnya, dia akan terus mencoba. Jadi saudara, mari kita datang untuk menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus menyembah Dia? Pertama, karena kita mengenali Yesus secara pribadi adalah Raja di dalam kehidupan kita yang layak menerima penyembahan. Dan yang kedua, saudara, karena kita sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, sehingga hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat, bukan semakin jauh. Dan yang ketiga, mengapa kita mau sungguh-sungguh datang untuk menyembah Tuhan, menyembah Yesus? Karena kita mau taat sepenuhnya kepada Allah. Roh Kudus kiranya menolong kita.
Mari Bapak Ibu kita tenangkan hati kita. Kita mau bersama-sama berdoa. Dan sebentar kita akan akhiri dengan doa Bapa kami dengan suara yang kedengaran. Mari kita. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur kepada di mana Engkau telah menolong kami. Kau telah menyertai kami ya Tuhan, sehingga kami boleh belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini dalam kehidupan kami senantiasa terus untuk datang memuji menyembah Allah, menyembah Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Di mana kami sudah mengalami perjumpaan setiap pribadi dengan Kristus, dan juga sebagai bentuk ketaatan kami kepada Allah. Terima kasih ya Tuhan, terus mampukan kami untuk bukan hanya menjadi pendengar Tuhan, tetapi kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, berkati kami di dalam jemaat di tempat ini. Berikan kami terus damai sejahtera ya Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama mengalami Tuhan dalam pelayanan ini. Kami bersama-sama boleh berkarya untuk Tuhan. Kami berkarya dengan tangan melayani Tuhan di dalam pelayanan ini. Kalau mungkin ada di antara kami yang merasa kepahitan, sakit hati satu dengan yang lain, Roh Kudus buka hati kami saat ini. Engkau jamah kami ya Tuhan, sehingga kepahitan, kemarahan yang terus membelenggu kami dilepaskan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga hidup kami adalah hidup yang penuh dengan sukacita. Hidup kami adalah hidup yang penuh dengan damai sejahtera, karena Kristus ada di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati jemaat-Mu di dalam pekerjaan mereka, berkati di dalam keluarga, berkati dalam pelayanan apapun yang dikerjakan oleh jemaat-Mu tempat ini. Kami berdoa Tuhan menolong, sehingga semuanya boleh dikerjakan oleh karena pimpinan Tuhan. Bahkan kami bersyukur hari ini Tuhan, boleh berjumpa dengan hamba-Mu, Bapaknya David di tempat ini ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan telah menolong dalam perjalanan, sehingga boleh berjumpa bersama dengan kami saat ini. Tuhan berkati Bapak Ardi dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya, di dalam keluarganya, bahkan di dalam apapun yang dia lakukan ya Tuhan. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa buat Bapak Adri dan Ardiksan, yang dimana saat ini kedua hamba-Mu ini pulang kampung ya Tuhan, untuk merayakan Natal bersama dengan keluarga mereka. Tuhan menolong, Tuhan tibakan dengan selamat, dan mereka pun boleh berjumpa dengan keluarga mereka, dan sama-sama boleh merayakan Natal. Kami juga yang tetap berada di GKK Labuan, biarlah kami juga dengan penuh sukacita boleh merayakan Natal bersama dengan jemaat, boleh merayakan Natal bersama dengan keluarga kami ya Tuhan. Dan kami terus berdoa bahwa sukacita Natal akan terus menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau dalam minggu ini Engkau telah menolong berkati Ibu Herlis, sehingga dia boleh ditambahkan usia pada tanggal 19 kemarin. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan terus menolong hamba-Mu ini, sehingga di dalam pertambahan usia yang Tuhan berikan, dia terus setia untuk melayani Tuhan. Imannya semakin kuat, bahkan keluarganya, pekerjaannya pun diberkati oleh Tuhan. Bapak di surga, kalaupun mungkin juga saat ini ada di antara kami yang datang dengan pergumulan hidup, kami mau buka hati kami. Biarlah Tuhan yang menilik kami, sehingga apapun yang Tuhan izinkan kami boleh kuat berjalan oleh karena pertolongan Tuhan. Dan mungkin juga kalau ada jemaat yang datang karena kelemahan tubuh, Tuhan yang kuatkan. Terima kasih Bapak. Kami terus berdoa biarlah kasih Allah terus mengalir di dalam persekutuan kami saat ini. Bahkan kami berdoa untuk ibadah Natal tanggal 25 nanti. Menolong kami, semua hamba-hamba-Mu yang akan terlibat dalam pelayanan ini, bahkan seluruh jemaat, Tuhan berkati. Sehingga tanggal 25 nanti ya Tuhan, kami boleh melaksanakan ibadah Natal bersama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bangsa dan negara kami ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu.
Tuhan menolong, bahkan Tuhan memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia yang tercinta. Terima kasih Bapak di surga. Di doa kami, di ucapan syukur kami, yang kami naikkan kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami untuk mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dulu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah yang percaya berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan bagi jemaat untuk mempersilakan majelis jemaat.
persembahan, kita naikkan pujian dari puji-pujian nomor 4, Dia lahir untuk kami. Ini persembahan kami Bapa. Kami berikan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Beri kami hikmat agar pemberian kami ini bisa dipakai untuk pelayanan kami di gereja kami ini. Terima kasih, terpuji namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi dan doa berkat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saatnya kita akan meninggalkan tempat ini dan kita akan masuk ke dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, hiduplah dengan penuh sukacita, berdamailah dengan sesamamu, kuatkan imanmu kepada Tuhan, layani Dia dengan sungguh-sungguh, dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan silakan bersaat teduh bersyukur untuk ibadah kita yang telah selesai. Warta jemaat, segenap majelis hamba Tuhan dan jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada Ibu Herlis tanggal 19 bulan 12 kemarin. Yang kedua,